Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, dengan siasat tak terduga Goyan, Xiaoyan akhirnya bisa memasukkan monster tak berwajah ke dalam ruang Lingsu. Setelah mengirim Goyan ke dalam ruang Lingsu juga agar dia bisa menaklukkan potongan kaki Daji, Xiaoyan memutuskan untuk menyerap inti bintang. Setelah menyelesaikannya, dia berteriak pada roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis untuk minta dibukakan celah spasial menuju alam dewa iblis abadi. Tampaknya saat ini hanya Xiaoyan satu-satunya yang berada di lembah empat angin. Tetapi tanpa disadarinya, nyatanya Yuyan selalu ada di sana. Tepat saat dia menyelamatkan Goyan, posisi Xiaoyan sempat menghilang dari persepsi Yuyan. Setelah kehilangan beberapa waktu, posisi Xiaoyan segera terkunci kembali. Yuyan masih terus mengikuti Xiaoyan, namun dia tidak pernah mengetahui keberadaan Yuyan dari awal hingga akhir. Tampaknya Yuyan memiliki kemampuan yang kuat untuk menyembunyikan auranya. Tentu saja kekuatannya juga jauh melebihi Xiaoyan, tetapi selama Yuyan mengikuti Xiaoyan, dia tidak pernah terlibat dalam pertukaran apapun, termasuk saat Goyan tertangkap dan disegel. Sepertinya dia hanya tertarik mengikuti dan mengamati apa yang sebenarnya dilakukan oleh Xiaoyan. Saat ini mata Yuyan yang indah itu terlihat dipenuhi rasa cinta setiap waktu. Tampaknya selain ketertarikannya pada Xiaoyan, tidak ada lagi hal lain yang penting di matanya. Setelah Xiaoyan selesai berteriak, celah di kehampaan akhirnya benar-benar muncul. Yuyan menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak menduga roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis benar-benar mematuhinya. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan Xiaoyan benar-benar dipatuhi oleh roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Secara harfiah, membuka celah kehampaan untuk Xiaoyan itu merupakan tindakan ilegal. Sosok Xiaoyan segera bergerak masuk ke dalam celah. Pada saat sosok Xiaoyan menghilang dan sebelum retakannya menghilang, aliran cahaya itu diubah oleh Yuyan dan dia juga mengambil kesempatan untuk bergegas ke dalam celah. Pada saat ini di alam dewa iblis abadi, tepatnya di luar gua tempat Zhonggu berada, terlihat ada banyak sosok yang berkumpul. Zhonggu Douzi, aku secara pribadi datang untuk mengundangmu bertarung di aula budak dewa Suro. Kenapa kamu bahkan tidak mau menemuiku secara langsung? Jika kamu datang mengundangku, maka aku pasti akan menyambutmu secara langsung. Sepertinya hal ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga banyak orang berkumpul untuk menyaksikan ketegangan ini. Menurut aturan aula budak dewa Suro, aku punya hak untuk menantangmu. Zhonggu Douzi, mengapa kamu terus bersembunyi dan tidak mau keluar? Tidak apa-apa jika kamu benar-benar takut. Kamu bisa menawarkan semua budak dewa yang kamu miliki dan beri aku kompensasi 50.000 poin kontribusi. Dan aku akan menganggap masalah ini selesai. Saat ini, sosok yang berteriak di luar rumah gua Zhonggu adalah Jinchang Douzi yang telah dikalahkan oleh Zhonggu sebelumnya di aula budak dewa Suro. Setelah mendengar tentang kembalinya Zhonggu dan mengetahui budak dewa terkuatnya menghilang, Jinchang Douzi menjadi bersemangat. Apalagi selama ini Jinchang Douzi telah menambah beberapa budak dewanya. Sepertinya dia tidak mudah menyerah dan sangat berniat untuk membalas kekalahannya.
Saat ini yang berada di dalam gua adalah Zonggu, Long Biao, Jin Dongming, dan Yongdong. Sementara itu si Xiao setelah keluar dari gerbang kuno, dia langsung pergi. Jadi sekarang satu-satunya budak dewa yang bisa digunakan Zonggu adalah Long Biao dan Jin Dongming. Adapun Yongdong tidak memiliki tanda budak dewa di lehernya dan dia tidak bisa ikut berpartisipasi. Zonggu Douzi, apa yang harus kita lakukan? Sekarang Long Biao tampak cemas. Dia diam-diam menyesali keputusannya. Bagaimanapun saat berada di dalam gerbang kuno, dia memiliki peluang terbaik untuk melarikan diri. Aku tidak menyangka akan menemui hal buruk seperti ini. Sekarang dia berpikir tidak ada gunanya kembali ke alam Dewa Iblis Abadi. Dia tidak menduga Xinjiang Douzi yang sebelumnya memusuhinya akhirnya datang berkunjung lagi. Menyadari situasinya, wajah Long Biao dipenuhi kesedihan. Adapun Zonggu yang sedang duduk bersila masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Zonggu Douzi, apakah kamu tidak memiliki budak dewa lainnya? Zonggu segera menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya yang dulu, maka kekuatan budak dewa yang dimilikinya relatif lebih rendah. Pada dasarnya, tidak mungkin dapat bersaing dengan Xinjiang Douzi. Meskipun saat Xiaoyan ada di sini sebelumnya, Xinjiang Douzi mengalami kerugian yang besar. Namun bagaimanapun juga, dia adalah seorang penganut Tao dengan reputasi tinggi di alam Dewa Iblis Abadi dan memiliki landasan yang mendalam. Hanya saja, Xiaoyan mengambil dan membunuh budak dewa Xinjiang Douzi, sehingga membuatnya sangat marah. Kemungkinan terburuknya, kita hanya akan menambahkan beberapa lagi. Apa yang membuat Xinjiang Douzi begitu sombong? Pasti karena dia memiliki budak dewa baru di tangannya dan membuatnya penuh percaya diri. Setelah Zonggu kembali, berita menghilangnya Xiaoyan menyebar dengan sangat cepat sehingga Xinjiang Douzi berani mendatanginya dengan arogan untuk membalas dendam. Tampaknya bagi Xinjiang Douzi, balas dendam adalah hal kedua dan yang terpenting adalah ingin menginjak harga diri Zonggu. Hanya dengan begitu, dia merasa bisa mendapatkan kembali wajahnya yang hilang di aula budak Dewa Suro. Saat ini kebisingan di luar gua semakin kuat, tetapi selama tidak ada pertarungan sengit, maka biasanya tidak ada seorang pun di alam Dewa Iblis Abadi yang akan keluar untuk menghentikannya. Zonggu, dikabarkan bahwa kamu adalah orang yang paling berbakat di alam Dewa Iblis Abadi. Mungkinkah kamu bahkan tidak berani menerima tantangan itu? Jika kamu bisa keluar dari gerbang kuno hidup-hidup, maka kamu pasti mendapatkan banyak berkah. Mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu kepada semua orang? Suara-suara sarkastik terus terdengar dari luar goa, namun Zonggu selalu menutup telinga menghadapinya. Sikap Zonggu yang mengabaikannya membuat Xinjiang Douzi akhirnya tidak tahan lagi. Saat berikutnya, ada suara keras yang terdengar di luar gua. Setelah Xinjiang Douzi marah, dia mulai melangkah dan mendobrak batasan gua Zonggu. Pada saat ini, Zonggu mengangkat dan melambaikan tangannya. Setelah pembatasan hilang, sosok Jin Dongming bergerak, lalu dia tiba-tiba bergegas keluar gua. Xinjiang Douzi segera buru-buru menembak ke belakang untuk menghindarinya. Zonggu Douzi, apakah kamu akhirnya mau keluar? Setelah menstabilkan sosoknya, Xinjiang Douzi mencibir melihat ke arah gua dan tiba-tiba Zonggu perlahan berjalan keluar. Xinjiang Douzi, harap hargai dirimu sendiri. Aku tidak pernah memprovokasimu dari awal sampai akhir. Kamu menantangku 2 kali dan aku hanya memenuhinya. Namun tidak terduga, budak dewamu sendiri tidak cukup kuat sehingga mengecewakanmu. Bukankah sebagai seorang pengikut Tao dari alam Dewa Iblis Abadi, perilaku balas dendam seperti ini terlihat sedikit bodoh? Zonggu berkata perlahan dan saat ini masih ada banyak sosok yang masih berkumpul di sini.
Begitu pernyataan ini keluar, pembuluh darah di leher Jin Chang Daozi langsung menyembul dan tinjunya segera mengepal. Dia tidak sabar untuk membunuh Jonggu secara langsung, tetapi ada banyak penonton di sini. Jika dia mengambil tindakan, mungkin dia akan menang, namun reputasinya juga tidak akan menjadi jauh lebih baik. Dia bahkan akan dihukum oleh alam dewa iblis abadi dan identitasnya sebagai pengikut Tao juga mungkin akan menghilang. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Jin Chang Daozi hanya menatap Jonggu dengan dingin. Karena kamu tidak berani menerima tantangan itu, kembalikan budak dewaku. Selain itu, aku akan meminta kompensasi 50.000 poin kontribusi kepadamu. Setelah itu semua, mari kita hapus semua dendam di antara kita. Apakah semua orang bisa mendengarnya? Yang kalah menuntut kompensasi dari pemenang. Jin Chang Daozi, aku benar-benar tidak mengerti dengan kecerdikanmu. Bagaimana kamu bisa menjadi pendeta Tao? Mungkinkah ada seseorang di belakangmu? Jonggu langsung tertawa setelah mengatakannya. Semua orang juga tahu bahwa Jin Chang Daozi mendapat dukungan dari orang kuat di belakangnya. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di sini. Penolakan Jonggu yang terus-menerus tampaknya sengaja membuat Jin Chang Daozi kesal. Bagaimanapun, untuk menghadapi orang yang ceroboh, maka menggunakan metode memprovokasi adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kalimat ini tentu membuat Jin Chang Daozi sedikit lengah. Kemudian tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju Jonggu. Jin Dongming segera mengambil langkah pertama untuk melindungi Jonggu di depannya. Tetapi saat ini sesosok tubuh bergegas keluar untuk menghancurkan Jin Dongming. Adapun Jin Chang Daozi meninju dada Jonggu, kemudian tubuh yang terakhir terkena pukulan keras dan ditembak ke belakang. Seketika tubuh Jonggu menghantam dinding gua dengan keras. Jika kamu melakukannya, maka kamu akan dihukum. Kamu benar-benar membuatku kesal, Jonggu. Jin Chang Daozi menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara yang sangat kuat. Tentu saja, dengan kekuatan Jonggu yang sekarang, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.